Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pangestu. Saya mahasiswa tutorial A semester 4. NPM saya 18110452, nomor absen saya nomor urut 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bu Yeni Arfah yang A, karena saya nomor urut absen nomor 6, yaitu konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan bagi atas 4 konsep biaya. Jelaskan dalam masing-masing kasus biaya tersebut. Yang pertama ada differential cost, ada traceable cost, ada opportunity cost, baru yang terakhir adalah incremental cost. Nah, differential cost sendiri adalah biaya yang berbeda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih. Differential cost itu seperti ini. Berhubung saya bekerja di industri konstruksi, khususnya manufacturing beton, saya ingin menggambarkan ketika perusahaan dihadapkan pada persaingan pasar yang cukup ketat, kita dipaksa untuk melakukan inovasi dan improvisasi di bagian teknik, di bagian mutu, dan yang paling utama adalah harga. Kenapa harga? Karena pada umumnya setiap calon klien atau calon pembeli selalu memiliki pemikiran bagaimana sih pasar kita itu memiliki harga yang kompetitif atau lebih murah daripada yang lainnya. Nah, kita sebagai perusahaan manufaktur sadar betul akan hal ini gitu loh. Karena kompetitor-kompetitor kita selalu melakukan persaingan di bidang harga khususnya. Karena mungkin ya psikologis dasar manusia selalu menginginkan yang murah dan menginginkan yang terbaik gitu loh. Bahkan kita melakukan spying terhadap kompetitor kita. Untuk apa spying ini? Spying ini penting gitu loh. Kita sebagai pemasar ataupun sebagai pemilik perusahaan, kita harus melakukan spying. Pilihannya cuma dua, antara kita melakukan ekspansi atau kita teraneksasi oleh perusahaan yang lain, atau bisa saja kolaps gitu loh. Jadi kita di sini punya vendor ya, artinya vendor support bahan baku. Kenapa bahan baku? Karena untuk setiap perusahaan manufacturing dimanapun pasti lebih mengutamakan efisiensi bahan baku. Karena ketika bahan baku kita melambung, otomatis harga kita ikut melambung gitu loh. Ketika harga kita melambung, apa ada gitu loh klien yang menginginkan harga yang lebih tinggi daripada ada yang lebih rendah dengan mutu dan kualitas yang sama. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika vendor ini kita filter, kita kumpulkan, kita bandingkan antara vendor satu dengan vendor yang lainnya, lalu kita pilih mana vendor yang memiliki harga yang kompetitif, artinya harga yang jauh di bawah daripada rata-rata tapi memiliki kualitas yang baik. Pada kasus ini termasuk differential cost, artinya apa? Kita membandingkan antara vendor satu dengan vendor yang lainnya dan mengambil keputusan mana vendor yang akan kita pilih sebagai vendor kita yang baru, sebagai pesupport bahan baku kita yang baru. Nah, itu untuk differential cost. Baru yang kedua ada traceable cost atau biaya traceable yang bisa kita katakan biaya yang diakui jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen atau divisi tertentu di dalam suatu perusahaan. Contohnya seperti ini. Ketika kita mempunyai perusahaan produk beras, kita dihadapkan pada biaya produksi. Ya, biaya produksi seperti yang kita tahu, ya, pembelian bahan baku, lalu ada pembelian solar yang biasa digunakan untuk mesin produksi, lalu biaya-biaya yang lainnya masuk ke biaya bahan baku atau beban bahan baku. Nah, biaya-biaya ini merupakan biaya yang terlacak atau tercatat sebagai beban produksi untuk melakukan produksi beras. Artinya apa? Biaya traceable difungsikan untuk mengetahui berapa sih biaya yang kita keluarkan ketika kita memproduksi 1 ton beras. Contohnya. Nah, lalu yang ketiga ada biaya opportunity. Biaya opportunity ini adalah biaya penghasilan atau penghematan biaya yang kita korbankan karena dipilihnya alternatif tertentu. Sehingga penghasilan atau penghematan biaya tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya alternatif tertentu. Contoh kasusnya seperti ini.
ketika kita mempunyai mesin produksi beras sebanyak 2 unit, dan kita memutuskan untuk menjual salah satunya sebagai cash flow tambahan untuk perusahaan yang ditujukan untuk merecover biaya-biaya operasional tambahan selama 1 tahun ke depan dengan harga 1 miliar. Tetapi alternatif yang lain atau di sisi yang lain, ada perusahaan lain ingin menyewa alat tersebut, mesin produksi tersebut dengan harga 500 juta, tapi dalam tempo setengah tahun atau 6 bulan. Artinya apa? Kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita jual alat tersebut dengan harga 1 miliar, tapi alat itu sudah tidak milik kita. Kita mendapatkan cash flow tambahan sebanyak 1 miliar untuk recovering selama 1 tahun ke depan. Di sisi lain, kita mendapatkan uang 500 juta untuk setengah tahun atau 6 bulan ke depan sebagai operasional tambahan, dan alat itu masih milik kita. Nah, inilah yang kita katakan biaya opportunity. Artinya apa? Kita memiliki kesempatan memilih antara satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan nilai tambahnya gitu loh. Lalu yang terakhir adalah biaya incremental. Biaya incremental itu apa sih? Biaya incremental adalah biaya yang ditambahkan atau biaya yang tidak dikorbankan apabila satu alternatif tertentu tidak dipilih atau dilaksanakan. Contoh kasusnya seperti ini. Ketika kita memproduksi beras sebanyak 10 ton sehari dan membutuhkan karyawan itu 20 orang, misalnya dengan waktu kerja 20 jam kita bilang. Nah, saya sebagai pemilik perusahaan atau manajemen perusahaan memikirkan bagaimana sih caranya kita memproduksi 10 ton sehari, tapi dalam jangka waktu atau temponya itu 8 jam. Nah, saya dihadapkan pada mungkin saya akan menambah orang dan saya membeli mesin produksi yang baru. Itulah opsinya atau itulah pilihannya. Tapi dengan catatan, saya dihadapkan pada kasus saya mesti bayar orang itu dan saya mesti mengeluarkan biaya lagi untuk membeli alat mesin yang baru. Nah, inilah yang dikatakan incremental cost. Incremental cost, kita mesti memikirkan sesuatu atau opsi yang kita pilih akan mengeluarkan biaya tambahan. Ada biaya yang dikorbankan di situ. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasannya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.